start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is the quote of the day. Mbak Arina, can you help me to read it and then translate it? Hmm. Behind. Mm-hmm. Okay. What is the meaning? Mulailah. Just tray arrange, susun lagi tapi dengan yang enak. Hmm. Kenangan. Di belakang tuh berarti apa? Masa? Nah, gitu. Have faith apa? Dan have faith apa? Apa? Selain itu? Nah, ya esok yang lebih baik ya, dan yakinlah untuk esok yang lebih baik. Nah itu for all of you, esok yang lebih baik. Amin. And then next, you already download the PPT file. I hope you already download it. This one, try who's Mbak Erneng sih? Mbak Linda, try it. Okay. Good. Believe. Okay, good. What is the meaning? Good. 后来觉得自己还是自己一个人是最方便的啦，有的时候啊。所以这就是比如说后面没有课了，不会这么赶的时候，我就觉得还好。现在课就是爆表。semua dapat terjadi asal有我有跟他讲，因为他明天下午满堂。Can you repeat once more? Believe. 不一样啊。他在教育馆我。sama aja. Oke, yakin dan percaya. Gak ada yang mustahil ya. Jadi nothing is impossible for all of you. Nothing is impossible. Gak ada yang nggak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin. Kalian nggak bisa bahasa Inggris, gak ada yang nggak mungkin. You can do it. As long as we believe. Dan pastinya harus ada usaha untuk belajar dan terus belajar. Okay. And then next, can you try it, Mbak Eni? Mbak Eni, can you speak? Mbak Eni? No. Already. Mbak Arnai sih? Bisa nggak bersuara? Okay. Oh, Mbak Eni. Okay. Mbak Eni, please read it. The third quote. What is the meaning?
What? Mbak, any? Can you repeat once more? Mm-hmm. Sense. Yeah. Yeah, you have to. No. Lame. Try to find out first. You have to try to find out. Please look for in the dictionary. No. What is lame? Anybody can have. Yeah. Can you repeat once more? Mm-hmm. Mm-hmm. Lumpuh. Mm. Lumpuh. Lumpuh ini maksudnya. Atau. Mm-hmm. Mm-mm. That's why kita nggak bisa memisahkan antara pengetahuan dan agama. Semuanya harus berjalan dengan seiring berjalannya waktu. Karena today we are going to talk about philosophy. Filosofi ya. Filosofi it's more abstract. Lebih sesuatu yang abstrak ya. Jadi belajar apapun sertakan harus dengan agama. Dari niatnya diawali semuanya dengan agama gitu ya. Biar ketika kita belajar kita tidak menjadi orang yang terlalu menuhankan pengetahuan. Padahal di balik pengetahuan di situ ada agama juga yang membantu bagaimana pengetahuan itu terjadi. Oke. Okay. This is I give you a feedback of homework. Semua udah melihat feedbacknya? Oke. Kenapa masih banyak mengartikan running sebagai jalan ya? Why? Hello. Run is not jalan. Run. Oh my god. Run lari good. And then exercise. What is exercise? Nah, olahraga. Berbeda nanti karena ada di kesimpulan yang terakhirnya tuh ada keterangan tentang larinya lagi, Mbak. Yang di olahraga. Exercise di sini maksudnya olahraga, betul olahraga. Tapi ada yang mengartikan sebagai latihan. Karena saya udah mengartikan. Diperbaiki. Itu benar harus diperbaiki yang merah. Biasanya kan kalau guru tuh kan pakainya tinta merah, lah kan saya nggak pakai tinta ya, saya pakai tak merah tuh berarti harus diperbaiki, merah yang merah gitu. Oke. Kalau nggak perlu diperjelas lagi penempatan dan lain sebagainya. Kalau Mbak Rina gimana? Berapa? Oke, that's why. Nah, Appalachian State University. Ini nama kampus, teman-teman. Diartikan. Jadi, universitas negeri, state itu negeri ya. Appalachian karena itu biasanya nama tempat atau nama kampus. Kayak misalnya Universitas Brawijaya, itu kan di Malang. Berarti Brawijaya University. University-nya diartikan University Brawijaya. Gimana satu-satu? Gimana? One by one, who wants to talk first? Gimana ya? Iya. Mm-hmm.
Kalau udah umum, kalau itu nama-nama kampus yang umum, Appalachian State University itu bahasa di Inggrisnya Appalachianya, nama tempat. Kemarin saya jelaskan, ketika itu nama tempat, misalnya Michigan, London, itu ya nggak usah diterjemahkan karena ini memang itu nama tempat. Nama tempat. Kayak misalnya nama toko. N misal National Taiwan University. Ya Universitas Nasional Taiwan kalau diartikan. National Chiai University. Universitas Nasional Chiai. Chiai-nya nggak berubah, Chiai-nya nggak berubah, Taiwannya nggak berubah. Oke. Semarang State University, Universitas Negeri Semarang. Surabaya State University, Universitas Negeri Surabaya. Yes, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Ya, sama state itu menunjukkan kalau dia negeri, kampus negeri bukan kampus swasta. Kalau swasta apa bahasa bahasa Inggrisnya kampus swasta? What is swasta? What swasta swasta? Swasta apa bahasa Inggrisnya kampus swasta? Universitas swasta? Depannya P, belakangnya E. Itu ya, private university itu kampus swasta. Private university. Ya, private. Private university apa? Tapi jarang. Biasanya kalau universitas swasta tuh jarang menggunakan kata private. Ya berarti kalau dia nggak ada state atau nggak ada nasionalnya, kemungkinan dia swasta. Misal di sini ada namanya Tamkang University. Pernah dengar Tamkang University? Berarti Universitas Tamkang karena nggak ada. Nah, karena nggak ada nasional, ya karena nggak ada nasional atau nggak ada state-nya, berarti kemungkinan dia swasta. Ini kalau di Taiwan yang nasional-nasional itu yang negeri. Kalau UT terbuka termasuk negeri apa swasta? Negeri. Tapi kalau di Indonesia beda, meskipun tidak ada embel-embel negeri, tapi dia bisa jadi negeri. Kayak misalnya UI, Universitas Indonesia, tidak ada embel-embel negerinya kan, tapi dia Universitas Negeri. UGM, nggak ada embel-embel negeri, tapi dia Universitas Negeri. Tapi kalau di Taiwan, katanya Universitas Negeri semua pasti ada kata-kata nasionalnya. Kalau nggak ada nasionalnya, berarti swasta kemungkinan. Mm-hmm. Nah, track. What is the meaning of track? Apa? Track record. Karena kita mengartikannya, kalau diartikan di bahasa kamus kan apa? Ada yang artinya melacak atau apa? Atau menguji. Which one is better? Atau kalau sama meneliti better mana? Itu ya, that's why ya. Kita cari yang menemukan arti yang tepat. Meneliti, menguji di grup 3 kelompok, meneliti 3 kelompok. Treadmill itu artinya tetap treadmill. Teman-teman tahu treadmill kan? Alat itu cari treadmill. Nah, alat jalan. Teman-teman kalau gini, kalau kadang di kamus nggak menemukan arti. Jadi kalau triknya, kalau teman-teman nggak tahu artinya itu apa, terus nyari di kamus nggak ketemu, cari di Google, cari gambarnya. Oh ini tuh maksudnya. Jadi cari di gambar. Nanti ada. Jadi kayak, jadi treadmill tuh ya treadmill. Treadmill kalau di Indonesia, kalau kalian nyari di Google mungkin nggak ketemu karena mungkin tulisannya hanya TRITMIL. Karena dia bahasanya udah dicampurkan dari Inggris ke Indonesia, tetap treadmill juga. Tracket bisa meneliti. Maksud saya treadmill tetap treadmill. Yang treadmill diartikan ya. Kemarin banyak yang tidak mengartikan treadmill. Ya kan? Makanya treadmill. Kalau nggak tahu treadmill apa, pokoknya kalau ada kata istilah yang nggak tahu, cari di Google di gambarnya. Oh, maksudnya ini tau gitu. Karena kadang gimana?
Itu nggak jelas Bu kalau kayak gitu Bu. Alat untuk coba kalau alat untuk berjalan di tempat itu terlalu too much Bu. Nggih Bu. Nggih Bu. Terlalu berlebihan itu. Alat untuk berjalan di tempat itu orang. Oh, treadmillnya tulisannya beda. TRITMIL, treadmill. TR ini coba tak ketik ya wis. Treadmill. Gitu. Terus next ya. Udah aja. Udah lagi ya? Apalagi kemarin yang ini yang oh ya. Nah, positif. Positif long term benefits. In my opinion, kalau menurut saya, keuntungan itu pasti positif gak? Namanya keuntungan. Manfaat itu pasti positif. Jadi tidak usah terlalu memberikan manfaat positif jangka panjang. Long term kan jangka panjang. Jadi tinggal aja manfaat jangka panjang. Positifnya meskipun di sini ada, omit aja artinya. Karena manfaat itu pasti positif. Namanya manfaat. Kerugian pasti negatif kan. Jadi biar gak usah terlalu banyak, langsung aja manfaat jangka panjang gitu. Nggak perlu manfaat positif jangka panjang karena saya sudah paham kalau manfaat itu pasti positif gitu. Meskipun di sini ada urusan kata positif, kita boleh nggak menggunakan kata itu, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari feedbacknya ini? Yang di apa namanya paragraf ini bukan paragraf ya, ini yang ketiga yang saya the early morning exercisers experienced. Ini masih banyak yang mengartikannya masih banyak yang masih apa kurang tepat. Coba kalau Mbak Rifna gimana Mbak diartikan yang the early morning? The early morning exercisers experience it. Tadi kan udah bukan jalan. Tadi kan udah bukan jalan. Bukanlah. Oh, exercisers. Ya, exerciser apa? Olahraga, betul, Bu. Iya, betul itu. Ya boleh. Kalau itu iya. Coba Bu Rini, kalau Bu Rini gimana, Bu? Bukan yang bawahnya yang the early morning aja, Bu. Langsung aja. Yang drop 10% dulu. Yang 10% itu, yang 10% sama 25% dulu, Bu. Setelah jam 7 malam. Itu aja yang diartikan maksudnya. Nah, ketika apa Ibu mengatakan kayak pelaku olahraga, bisa aja diganti. Bagi nggak usah pakai exerciser aja. Olahraga di pagi hari atau enggak pengalaman berolahraga di pagi hari dapat menurunkan tekanan darah selama 10% sepanjang hari dan menurunkan 25% darah pada malam hari gitu. Tidak perlu pakai exercise karena Ibu melihat ada ER-nya pelaku ya. Tapi ya nggak apa-apa boleh kayak gitu. Cuma nanti kalau itu betul seperti itu. Oke. Paham ya, ini teman-teman feedback dari homeworknya. Nah, kemarin ada teman yang konsultasi ke saya tentang tugas dari pusat. Teman-teman semua sudah mengerjakan tugas dari pusat? Belum. Oke.
Nah, oke. Ini ada health. Health ini diartikan apa, teman-teman? Health, kesehatan. Kemarin ada yang mengartikan itu sebagai jantung. Makanya saya bingung, kok health jantung? Ya mungkin melihatnya agak ini. Oke, health kesehatan ya. Oke, salah baca, Miss. Oh iya, Mbak Imi ya. Saya nggak nyebut merek loh, Mbak. Ini. Saya bantu di bagian part ini ya. Ini teman-teman kerjakan semua tugas dari pusat, konsultasikan ke saya, better ya. Jadi better sebelum dikumpulkan, kalau teman-teman legowo monggo konsultasikan ke saya. Yuk, bareng-bareng kita artikan ya. Atau saya beri waktu dulu 1 minute untuk mengartikan kata ini. 1 minute. Nanti biar langsung ini. Oh ya. I will give you 1 minute. Mbak Yulianti Haime. Ngapain? Suara. Okay, let's try. Please, Mbak Annie, can you read it and then translate it, Mbak Annie? Even during, okay, read it and then translate it. One sentence until full stop, sampai titik ya. Okay. Mbak Annie. During. Entertained. Net. Okay. Oke, stop. Sampai satu kalimat saja terus diartikan. And then translate it. Coba artikan dulu. Bahkan selama waktu perang. Orang-orang membutuhkan hiburan atau orang-orang butuh dihibur. Which one is better? Iya, betul ya. Can you repeat once more? Artinya, Mbak? Selama masa sulit dan masa perang, orang-orang butuh dihibur. Oke, good. Ada. Bahkan selama masa sulit dan masa perang, orang-orang butuh dihibur. Next, I want to try Mbak Linda. Try it. The American ya, tertis, ada suara S di belakang. Tertis. Fortis. Exception. Once more, you have to read it. No, from the American people. Mbak Linda, 30 apa bahasa Inggrisnya 30? 13 atau
30. Belakang, iya, bukan 30. THIRTY. 30 yang belakangnya y semua. Berarti 30, jangan 13. Bukan ada suara N. 30s. Good. Good. Dah. Dah. Oke. Iya, di sini ada kata no exception di belakang. Kita bisa taruh itu di depan. Tanpa terkecuali orang-orang Amerika pada tahun ya, jangan diartikan di tahun dia, pada tahun 1930-an dan 1940. Bukan atau ya, Mbak, N ya. Diganti pakai dan ya. Oke, good. And then next, try it, Bu Rini. Good. Ya, murah. Coba once more. Oke, coba ya, I will try to. Nah, could do so. Masih ingat nggak kemarin saya untuk mengikat kata-kata tidak harus mengulangi kata-kata yang sama. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata enjoy lagi. Jadi dia menggunakan kata pakai do lagi. Halo? Oke. Jadi mereka menikmati berbagai bentuk hiburan, yaitu terutama atau khususnya jika mereka dapat menikmatinya dengan murah. Di sini kembali ke enjoy. Masih ingat nggak dulu saya pernah menggunakan kata-kata yang tidak sama, tidak menggunakan kata-kata yang sama. Masih ingat? Semoga masih ingat ya. Nanti bisa dibuka slide-slide sebelumnya. Oke, good. Apa-apa. Yuk, next, ini ada lagi kan? I will give you 1 minute first. 1 minute. Siap-siap nanti ya, Mbak Arengsi, Mbak Mimi, Mbak Arina. Mbak Arina, first sentence. Mbak Mimi, second one. And then Mbak Arnesi, the third one. Pas itu ada 3 kalimat. Oke? Okay? So, who got number 1? Mbak Arina? Oke. Oke. Bareng sih Mbak Mimi, silahkan diketik artinya. Atau mungkin nanti bisa ngomong. Oke. Press? Iya. Press?
Prescribed. Medications. Modern medicine. Once more, Mbak Arina, once more. Antibiotics, antibiotics, Mbak Arina, antibiotics itu ada S-nya. Antibiotics. Prescribed. Oke. Prescribed. Oke. Prescribe. Kemarin waktu materi kesehatan udah pernah prescribe. Resep. Kagak ada bahasa diresep. Resep, Mbak, bukan resep. Dalam once more. Resep. Medicine, what is dalam, bukan dalam kedokteran ya, tapi dalam apa selain kedokteran, Mbak? Medicine, pengobatan. Oke. What happened? Pengobatan modern. Antibiotik adalah obat yang sering diresepkan ya, dalam pengobatan modern ya. Oke, and then Mbak Arnaisyah. Mbak Arina, can you help me to read it? Okay. Only read. Mbak Arina, read it first. Antibiotic cure disease. Baca. Karena Mbak Arnaisyah sekarang karena Mbak Arnaisyahnya nggak bisa ngomong, jadinya minta tolong jenengannya baca. Cure. Disease, betul, disease. Mbak Mimi belum nulis artinya ya? Mbak Mimi. Oh, ya, Mbak Mimi yang kedua. Yalah, on ya. Coba Mbak Mimi gimana? Mbak Aningsi yang terakhir ya. I'm sorry. Siapa yang kembali? Itu Mbak Aningsi udah nulis yang ketiga. Ya udah, Mbak Mimi yang antibiotik cure disease. Artinya? Antibiotik menyembuhkan penyakit dengan membunuh atau melumpuhkan bakteri. Iya, melumpuhkan bakteri. Good job. Kalau yang artinya melukai, better melumpuhkan ya, teman-teman. Gitu. Oke, good job. Nah, di sini ada tulisan antibiotik, ada S-nya. Kita nggak perlu mengartikannya sebagai antibiotik, tapi cukup antibiotik saja. Dan Mbak Arnaisyah, Mbak Mimi tolong dibacakan lagi, Mbak, yang terakhir, Mbak Mimi. Tapi Mbak Arnaisyah udah ngertiin. The first antibiotic was penicillin, discovered accidentally from a mouse culture. Nah, diartikan seperti ini sama Mbak Arnaisyah. Antibiotik pertama adalah penicillin, betul. Ditemukan secara tidak sengaja dari budaya cetakan. Nah, mold culture itu apa itu?
No, mall culture. Mall culture itu istilahnya kalau zaman dulu itu apa namanya? Cawan biakan. Coba teman-teman cari di Google mall culture, cari di gambar. Nanti akan kelihatan apa itu mall culture yang dimaksud. Hmm. No, betul, Toya, Toya, Cawan Petri. Dia tuh tempat tempat biakannya. Nah, ini tem. Nah, jadi kalau ketika teman-teman coba, oh itu jam, iya Bu, zaman saya kan juga. Kalau sekarang namanya wadah, mangkok, ya enggak mangkok, maksudnya wadah. Kalau di dalam lab-lab itu ada tempat untuk naruh sesuatu, apa namanya istilahnya, istilah kesehatannya. Enggak, kalau sekarang tuh apa tuh Bu? Saya juga lupa. I- iya. Iya, tapi mall, iya betul, mall culture itu tempatnya, tempat biakan itu. Itu namanya mall culture. Dia istilah tempat berkembangnya untuk jamur-jamur, tempatnya itu cawan Petri. Yang betul yang dibilang Durini. Ini mm karena ini emang bahas, iya betul. Cawan itu tempatnya, tempatnya Mbak. Cawan itu mangkok. Tempat perkembangan bakteri itu yang penisilin itu tempatnya. Ketika misalnya jenengan belum paham, ini kan istilah yang nggak paham, jenengan cari tahu sejarah antibiotik pertama atau sejarah penisilin. Nah, disitulah jenengan nanti bisa tahu maksudnya itu apa yang dimaksud dari kalimat ini. Jadi ketika kita mengartikan tidak sekedar langsung nyari artikan, tapi dibaca lagi. Masuk antibiotik pertama adalah penisilin, ditemukan secara tidak sengaja dari budaya cetakan. Gimana Bu? Nanti dicari sendiri apa sejarahnya ya Bu ya. Namanya siapa karena saya lupa nyari juga. Karena saya sendiri juga nyari. Oh, apa yang juga mau culture nyari lewat gambar, oh maksudnya adalah cawan Petri itu gitu. Nah, ya, Petri. Mhm. Nah, kayak misalnya ini ditemukan saat tidak sengaja, bisa juga teman-teman ngartikannya ditemukan dalam cawan Petri secara tidak sengaja, ditemukan dari cawan Petri secara tidak sengaja. Iya, dibolak-balik aja. Jadi tahu ya teman-teman, jangan diartikan sebagai budaya. Even culture emang budaya, tapi dalam arti ini konteksnya dia bukan budaya. Tapi nanti kalau teman-temannya misalnya sama, biasanya kalau dari tutor pusat dikasih feedback gak sih teman-teman? Nah, bukan maksudnya yang dari tutor pusat. Oh enggak gitu. Nanti kalau ketika oh enggak tugas tugas dari pusat seperti itu, dari pusat. Enggak, maksud maksud saya yang maksud saya yang dari pusat. Oh gitu. Maksudnya nanti ketika mau cutter kan, mau cutternya dengan tulis lagi di bawah mau cutter, terus dengan kasih gambar di situ, jadi biar tutor yang pusatnya harus paham maksudnya. Karena kan kadang istilah cawan cawan petri itu nggak semua orang common untuk mendengarnya, nggak semua orang biasa untuk mendengar kata-kata itu, kecuali yang berhubungan dengan lab dan lain sebagainya gitu. Jadi tahu ya teman-teman artinya mall culture ya. Oke, kita lanjutnya ke materi kita. Nah, tentang filosofi. 1 2 3 4 5 7 6 8, which you can choose by yourself. Which one do you want? Please type it. Ketik ya. Nomor berapa? Slide 8. Slide 8. Slide ya teman-teman. Kan ada 8 nomor glosorinya, kata-kata sukarnya. Teman-teman bisa milih terserah nomor berapa. Ketik, ketik. Oke, Mbak Ina nomor 5. It's up to you. You can choose by yourself.
terus di I will give you 3 minutes and then you have to type it and then tell us. Jadi diketik jawabannya plus diterangkan sama teman-teman yang lain. Nanti nomor yang terakhir dari saya, nomor yang tidak dipilih. Bu Rini, Mbak Arneng sih, Mbak Eni, jangan terserah. Teman-temannya udah pada milih loh. Mbak Linda nomor 5, Mbak Mimi nomor 6, Mbak Lina nomor 4. Masih banyak nomor. Mbak Eni nomor berapa? Mbak Arneng, Mbak Eni nomor 7. Belum. Bu Rini nomor 2. Mbak Arneng sih. Mbak Arneng. Mbak Arneng sih nomor 8, oke. Nomor 1 ada ya? Miss, diketik apa langsung? Diketik, terus nanti setelah diketik dijelaskan sama teman-teman. Filosofi. Kosmos, oke. Glosari itu sama aja sama rangkuman atau gimana sih, Miss? Atau Bukan. kata-kata yang Sulit. kata-kata yang sulit. Miss, aku nggak dengerinnya loh. Iya. Kamu soalnya antara itu petiknya sama P
Teman-teman tahu artinya filsafat nggak? Ada yang tahu? Orang kita kan ini belajar tentang filsafat ya. Ternyata saya lupa naruh kata-kata filsafat di sini. Saya pikir di tulisan udah saya taruh. Perasaan udah tak taruh, ternyata belum. Filsafat itu artinya apa filsafat? Ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam dalamnya Oh, bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasa. oh lah. Nanti ya. Filsafat itu dari bahasa Yunani, philos dan sophia. Philos itu cinta, sophia atau sophos itu adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat itu bahasa gampangnya adalah dia cinta kebijaksanaan. Makanya cinta kebijaksanaan. Philos, sophos, philos love, philo love, sophos wisdom, love of the wisdom. Makanya kalau ada anak yang namanya Sophia, Sophie, itu artinya dia bijaksana. Terinspirasi dari kata-kata ini. Dan filsafat itu adalah betul di ilmu untuk menggali sesuatu alasan kenapa dan kenapa. Karena filsafat itu muncul pada awalnya di Yunani untuk memerangi mitos. Jadi waktu itu ada terlalu banyak mitos, misalnya kenapa ada petir? Karena ada dewa ini lagi marah. Kenapa ada hujan? Karena dewa ini lagi nangis gitu loh. Nah, ada orang-orang yang tidak merasa percaya. Mana ada dewa ini nangis terus kayak gini? Kayaknya itu nggak mungkin gitu. Nah, dari itulah muncul filsafat keingintahuan. Kenapa kok bisa ada ini? Kenapa kok bisa ini? Kenapa kok bisa ada hujan? Kenapa kok bisa ada air, api, udara? Disitulah orang mencari tahu kenapa dan kenapa. Nah, makanya filsafat sering dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Dari filsafatlah itu muncul ilmu biologi, ilmu bahasa, ilmu semuanya itu berawal dari filsafat atapnya. Karena filsafat dia mencari sampai seluk-beluk kenapa, apa itu bahasa, apa itu epistemologi, apa itu air, bagaimana hujan bisa terjadi. Itu munculnya dari filsafat keingintahuan manusia. Siapa itu nonton Goblin? Emang di Goblin gitu? Saya nggak pernah nonton Goblin ya. Enggak, kalau yang di drama Korea Goblin itu kan di situ ada malaikat yang bukan malaikat ya, kayak dewa gitu sih Miss. Jadi dia itu dikutuk untuk hidup abadi, tapi dia kesepian gitu. Dan kalau dia lagi kesepian, lagi sedih, itu nanti hujan Oh, dan waktu dia jatuh cinta, nah itu apa namanya, langsung bunga sakuranya itu langsung mekar gitu, padahal belum waktunya oh, mekar. mungkin dia mengambil Luar Korea ya. teman-temanku nonton tapi aku nggak nonton. Ya itu tuh mungkin dia mengambil. Ada sisi positifnya, banyak Iya, banyak pengetahuan yang bisa kita ambil kan. iya. Iya, aku cuma tahu dikit Goblin tapi aku nggak nonton. Kalau nonton nanti takut kecanduan. Iya sih. Di sisi lain, filsafatnya Tapi ada. itu bagus ceritanya, bener. Cuman konsep reinkarnasi di sana itulah yang kita nggak bisa terima, kan ada reinkarnasinya kan di situ. Ya, terus ada kayak malaikat maut itu. Bagus sih, kayak dia banyak apa ya, banyak yang bisa kita ambil positifnya lah. Kayak di situ kan si pengantin Goblin itu kan sebenarnya dia mau minta apa sama Goblin itu bisa, tapi Goblin tidak memberikan dengan cuma-cuma. Dan si pengantin Goblinnya itu dia tidak hanya meminta, tapi dia juga berusaha dulu kayak gitu. Oke. Kayak ada satu scene-nya yang dia si pengantin Goblinnya itu kan mau ujian masuk university gitu. Terus Oke. sebenarnya dia bisa aja minta contekan. Iya. Oke, iya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ada itunya ya. Ada. Oh iya. Ini lanjut materi ya. Oke. Oke. Terus tapi nggak apa lah selingan. Nah, ini yang nomor 1 belum ada ya.
A priori. Dalam epistemologi, pengetahuan diperoleh dari pengetahuan sebelumnya, sebelum adanya five sense experiment, sebelum adanya pengalaman. Jadi ini istilahnya filsafat banget ya. Kalau dipahami itu pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Pengetahuan yang ada sebelum bertemu pengalaman. Sekarang kalau orang bertanya, apa itu pengetahuan? Kalau saya tanya sama teman-teman, apa itu pengetahuan? Jawabannya apa? Pengetahuan bukan ilmu. Ilmu sudah tahu. Apa itu pengetahuan? Apa itu pengetahuan? Ilmu. Ini meja, ini kursi, itu ilmu. Itu ilmu atau itu pengetahuan? Iya. Jadi kan kalau misalnya di filsafat ada banyak orang itu dikatakan bisa tahu, itu ada yang mengatakan dia melalui pengalaman. Pengetahuan itu yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, saya sentuh, itu namanya pengetahuan bagi saya. Dia menyebutnya orangnya empiris. Jadi semua yang dia dari pengalamannya dia, apa yang dia lihat itu tahu. Aku tahu itu api, itu udara karena aku melihatnya. Aku tahu kalau ini meja, ini kursi karena aku melihatnya, karena aku menyentuhnya, aku membuatnya itu. Tapi ada orang-orang yang mengatakan itu bukan hanya dari apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, tapi dari akal kita, apa yang kita pikir. Dia namanya orang realis. Baik. Jadi a priori adalah pengetahuan yang diperoleh dari sebelum ada pengalaman. Ini yang nomor 2. Bukan hedoisme ya Bu ya, tapi hedonisme ya Bu Rini. Iya, hedonisme. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia yang namanya ada isme belakangnya isme, animisme, dinamisme, itu artinya adalah sudut pandang atau kepercayaan atau aliran gitu ya. Hedonisme adalah sudut pandang yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi. Ya, orang-orang hedonis, orang-orang yang dia menganggap diri sebagai hedonis, yang memiliki keyakinan hedonisme, orang yang percaya bahwanya kebaikan tertinggi, orang bahagia itu ketika dia sudah memperoleh kesenangan materi. Kesenangan materi, orang hedonis itu cenderungnya ke materi. Kok dia, nah makanya banyak orang-orang sekarang itu yang orang-orang sekarang itu cenderung hedonis. Kalau ada yang sering mendengar istilah itu, orang sekarang tuh hedonis banget ya. Kenapa jadi katakan hedonis? Karena mengukur segala sesuatu dari materi. Itu namanya sih orang-orang hedonis. Dari mobilnya berapa? Hedonis. So, berapa mobilnya, berapa rumahnya gitu. Jadi kalau teman-teman mendengar nama orang itu, kamu kok hedonis banget sih gitu loh. Jadi orang yang hedonis gitu. Karena tidak semua hal bisa diukur dengan materi. Nah, kalau orang hedonis, aku bahagia kalau aku udah memiliki materi segalanya. Terus yang ketiga, tabula rasa belum ada ya. Tabula rasa itu blank tablet. Jadi kayak seperti apa namanya? Kosong. Apa diartikan? Kertas kosong. John Locke itu si penemunya yang mengatakan human being possesses no innate inborn idea. Jadi manusia itu terlahir dalam keadaan kosong, seperti selembar kertas kosong. Kita lahir seperti selembar kertas kosong, katanya John Locke. Tergantung siapa yang ngisi itu. Kalau yang ngisinya itu air yang putih, air bersih, maka jadinya kertas itu juga bersih. Tapi kalau yang diisinya kotor, tinta kotor, otomatis kertas itu kotor. Jadi kalau dalam istilahnya tabula rasa, John Locke mengatakan bahwasanya manusia itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung lingkungannya, tergantung siapa orang-orang di sekitarnya. Kalau lingkungannya baik, dia jadi baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, dia pun jadi buruk. Lingkungannya mendukung untuk pendidikan, dia bisa pendidikan. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung untuk pendidikan, dia tidak akan pernah bisa maju. Itu istilahnya namanya tabula rasa. Teman-teman sambil belajar ya. Terus yang keempat tadi siapa? Mbak Arina. Apa Mbak Arina? Can you tell us? Field. With the branch of philosophy. Concern with moral values and human conduct.
Conduct. Kendak. Artinya apa itu? Etika. Etika adalah cabang atau bidang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Oke, good. Nih, tadi kan teman-teman, di etik itu ada concern. Concern itu biasanya diikuti dengan kata-kata with. Concern with. Itu pasti. Ya. Sama kayak misalnya wait, menunggu. Biasanya diikuti dengan wait. Kalau menunggu biasanya kadang seringnya diikuti dengan wait. Wait apa teman-teman? Wait for. Wait for. Listen, mendengar. Biasanya diikuti dengan kata listen. Mendengar musik. Listen gimana? Not listen music. Listen to. Listen to tambah itu. Nah, listen to the music. Tapi kalau concern pasti sering diikuti, pasti seringnya mostly diikuti dengan with. Concern with. Jadi bukan hanya sekedar concern moral value, tapi concern with. Ya, etika tentang moral ya. Ada cabang filsafat juga ya. And then number 5. Siapa number 5? Mbak Linda. Dialektik. Process of drawing out logical truth through dialogue. Drew. Dialogue. Drew. Dialogue, reasoning, and argumentation. Dialektika. Dialektika adalah proses Menggambar kebenaran, mana ada Mbak menggambar kebenaran. Itu ya cara singkat lewat Google Translate tuh itu misalnya. apa itu menggambarkan seperti menggambarkan ya. Draw out apa coba? Draw out menggambar keluar ya. Menggambar keluar, mana ada menggambar keluar. Kebenaran digambar sama keluar, mana ada. Proses menggambar. Coba cari dulu draw out. Draw sama out ini sama juga, draw sama out. Draw out. Jangan cuma draw out, Mbak. Nyari artinya jangan cuma draw-nya aja. Draw plus out-nya juga. Draw out. Mbak Linda pakai kamus. Ya, Mbak Linda pakai kamus apa tuh Mbak Linda? Yang itu loh. Kamus apa? Itu ya. Jesse Anwar. Kamus apa tuh judul depannya? Jesse Anwar, kamus lengkap 10 miliar. Ya udahlah Mbak kalau kamusnya itu. Gitu. Mbak cari kamus yang lain ya Mbak. Nitip aja lah temen yang yang baru kesini mungkin bisa temen nitip temen yang mau kesini. Saya kalau Mbak Linda nanti pakai yang kamus miliar itu nanti nemuin artinya tuh nggak ketemu yang tepat Mbak. Terus pakainya berapa miliar? Itu Bu Rini coba jelaskan kamus yang mana Bu yang tepat Bu, yang kemarin saya sudah sempat jelasin dong. Hasan Sadili Mbak, kamusnya tebel. Hasan Sadili itu lengkap. Ibu bawa kalau ujian itu loh. Iya, aku itu loh. Nah, merah itu loh. Emang kamu ada Rina? Nanti pulang gak usah dibawa kamusnya. Iya, orang udah dipaketin deh. iya. Soalnya kalau nanti kita pakainya Mbak Linda kalau pakainya. Sini perpustakaan mau minjem. Sini ke tempatku ada perpustakaan lengkap, ada mau apa aja, ada bahasa Inggris, Korea, Jepang. Ada itu juga. Karena kamus mempengaruhi Mbak. Nanti kalau kamusnya ya itu makanya kalau kamu sampai kamusnya miliar nggak ketemu arti itunya. Karena kalau kamus tebal Mbak Linda, misal ada kata draw menggambar, tidak hanya sekedar draw, ada istilah di bawahnya draw out, draw apa itu ada lengkap di sana.
Nah, jadi artinya draw out betul. Draw out ya menarik kesimpulan melalui dialog, melalui tadi apa tadi? Pemikiran dan argumentasi. Ya. Ya, draw out. Tadi katanya gambar keluar. Oh ya maaf. Iya betul. Oh. Melalui dialog, melalui pemikiran dan melalui argumentasi ya. Dialektika. Kayak kita ini berdialog, kita berargumentasi. Ini bukan itu jawabannya, bukan ini gitu. Ini namanya kita sedang berdialog sama lain untuk menemukan mana sih yang tepat. Tapi kalau dalam filsafat itu dia tidak berbicara benar atau salah. Tidak ada kebenaran yang mutlak bagi orang-orang yang belajar filsafat. Karena kebenaran sekarang belum tentu bisa diterima kebenaran esok hari. Karena kan dia kunci dari ilmu pengetahuan. Kayak misalnya zaman dulu tuh orang belum mengatakan bumi itu bulat loh teman-teman. Jadi dulu orang berpikir bumi itu kotak. Sampai kemudian berproses terus ada namanya Galileo Galilei mengatakan bumi itu bulat, tapi banyak orang nggak percaya, akhirnya sampai dia dihukum mati. Tapi sekarang terbukti emang bumi itu bulat. Itu ada proses karena kebenaran yang saat itu belum tentu bisa diterima dengan kebenaran saat ini. Ini dalam filsafat dari tidak ada kebenaran yang pasti. Makanya ada proses dialektika dicari terus sampai, karena kan manusia kan bukan makhluk yang statis, bukan makhluk yang tetap, dia selalu berkembang dan terus berkembang. Di depan ujian yang Isuho kan ada toko buku Lin, itu Mbak kurang merhatiin, ntar ujian kasih lihat ya. Nah, ya Mbak Linda udah semester 6, better nyari kampusnya yang pas juga lah, yang tepat. Oke. Next, Cosmos, who Cosmos number 6, Mbak Mimi. Apa Mbak? Mbak Mimi nggak bisa ngomong ya? Oke. Bisa. Oke, Mbak Mimi. Cosmos from the Greek word cosmos meaning world or universe. Cosmos. Ada kosmos berasal dari bahasa Yunani yang berarti dunia atau alam semesta. Ya betul, kosmos itu adalah bahasa, kalau di filsafat mengetahui bahasa alam semesta, mereka sering menyebut nama alam semesta dengan bahasa kosmos. Bukan merek itu ya. Pukur. Iya, berarti dia udah ngambil dari arti filsafat di sini, kosmos. Artinya alam semesta, dunia. Artinya orang kalau udah beli kosmos, artinya dia beli dunia. Enggak ding. Bercanda itu. And then number 7. Terus number 7. Enggak ada. Mbak Eni, monggo Mbak Eni. Atheism. The belief that no God or gods exist in or beyond the universe. Traditional usage. Sometimes defined as an absence of belief in God. Apa Mbak Teisme? Pandangan yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada di atau di sekitar, di dalam atau di luar alam semesta. Ya. Orang-orang yang belajar filsafat ketika dia tidak membawa agamanya cenderung ateis. Karena dia mengedepankan akal. Orang-orang filsafat cenderung akal itu nomor 1. Padahal kalau dalam yang dianut artis-artis itu Hollywood itu. Ya karena dia mengedepankan semua itu harus rasional, harus masuk akal, harus logik. Padahal kalau di dalam Islam tidak semuanya bisa dipikir dengan akal, karena kalau kita semua dipikir sama akal, manusia nggak bisa mencapai di situ. Karena kalau orang memikir Tuhan tuh kayak gimana, orang-orang apa sih?
Tuhan tuh kayak apa gitu. Apa itu Tuhan? Kalau Tuhan itu bisa dideskripsikan, itu dia bukan Tuhan, karena dia menyamai sebagai makhluknya. Paham nggak teman-teman? Kalau Tuhan bisa kalian deskripsikan, Tuhan itu apapun, berarti dia sama kayak makhluknya. Padahal Tuhan tuh melebihi dari kita. Tuh. Terus yang number X, who's got number X? Who got number X? Mbak Arneng sih. Mbak Arneng sih nggak bisa ngomong ya. Absurd in logic that which is irrational and contradictory. Sering nggak mendengar nama kata-kata absurd? Absurd. Nggak jelas. Oh iya, absurd itu saya sering mendengar kata-kata absurd itu di stand up comedy waktu di Indo. Kalau ada yang nonton stand up comedy, teman-teman di YouTube atau apapun gitu, yang lucu-lucu tuh orang mereka, absurd banget sih, sesuatu yang nggak jelas, nggak masuk logika, nggak irasional, absurd, terus nggak lucu, nggak masuk akal. Misalnya kalau di stand up comedy orang bayangin gini, bayangin, kamu pernah sih nggak bayangin kucing itu pakai pampers gitu, itu kan nggak masuk akal, irasional kan. Ya orang begini, Lucu tapi nggak lucu gitu ya. Absurd banget sih kamu. Jadi kalau teman kalian apaan sih, absurd deh, biasanya gitu istilahnya kalau guyon-guyonan, absurd, gak jelas. Bukan jayus ya, kalau jayus kan lucu tapi gak lucu, tapi absurd tuh dia emang lucu tapi bandingannya tuh gak pas loh, di absurd. Next. Okay. Question with my slide buka kok slide saya nggak bisa dibuka. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya teman-teman. Translate. Translate itu Indonesia. Yuk. Nggak ada itunya, Miss. Apa ya? Already? Nggak ada apa namanya, teksnya ya. Teman-teman download kan? Teman-teman download ya? Ibu buka dari situ, bisa digedein. Kalau dari slide nggak bisa. Nah, betul. Nah, nih, I will give you 2 minutes untuk mengartikan ini. Ini saya dapat soal dari UT juga. Try it to translate. Halo, Ma? Oke. Saya akan tunjuk secara random ya, secara acak ya. Try it. Mbak Linda. Loh. Harusnya tuh seneng kalau tunjuk. Berarti dipercaya. Kita di sini nggak belajar. Mbak kan bisa buka lewat HP juga atau lewat apa, jadi bisa membandingkan mana kata-kata yang tepat. Apa? Kalau nggak ketahuan gitu, Mbak tetap pertahankan kamus itu kan? Nggak bakal mau ganti kamus kan? Okay. Yes, of course. The interest of Western scholars Mbak, A-nya dibaca B, scholars. The interest of Western scholars Good. in Development.
Development. Pelan-pelan. Development. Mhm. Philosophical. T-nya dibaca F. Nah. Mhm. Talk Hmm. has been comparatively small. Good. Bunga. Mana ada bunga kau? Ada lagi yang lain. Cari. Biar Mbak Linda dulu biar sekarang gilirannya Mbak Linda, nanti kalau saya minta teman-teman untuk membantu nanti biar dibantu. Miss Bunga Oke, bunga. dari Western kan barat. Mm. Terus kalau scholar kan itu sarjana. Ya, coba diartikan dulu. Teman yang lain juga siap ya, nanti saya minta tolong juga untuk mengartikan lengkap. Bunga dari yang itu dari Diartikan aja semuanya. So, itu. Nanti kalimat yang selanjutnya, there appear to be, Mbak Mimi, the main body sampai titik Burini, in fact dan bla 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 Mbak Eni. There appear Burini, the main body, Mbak Mimi, in fact Mbak Eni. Berarti nanti membantu untuk mengoreksi teman-temannya. Tuh bantu Mbak Linda. Mbak Rina. kamu diisi dulu. Jawab dulu. Sekolah masa sarjana barat misalnya. Ya coba diartikan dulu, nanti kita bantu untuk menyusunnya dengan baik. Pelajaran mahasiswa. Apa saya? Apa? Itu solar. Sarjana barat ya. Sarjana barat kan tadi aku sarjana barat masa sarjana barat. Iya, Sarjana barat. Iya diartikan dulu. Kan the interest itu kepentingan. Teman-teman yang udah tahu yang lainnya yang tadi saya tunjuk bisa diketik ya, tulis ya sambil menunggu Mbak Linda, Mbak Eni, Burini, Mbak Mimi. Miss ini interest menarik kan Miss? Apa bunga sih Miss? Coba pasnya mana? Menarik lah ini. Sarjana barat tertarik dalam pengembangan pemikiran filosofis Islam. Has been telah
Coba disusun, Mbak Alina bisa bantu sama Mbak Linda berdua diskusi, ngobrol mana yang tepat. Menarik saya Bambino loh. Terus iya sarjana barat tertarik dalam pemikiran filosofis dalam pengembangan dalam Islamic filosofi Islam. Development itu apa namanya, Perkembangan Islamic Philosophical Thought, berarti thought-nya dulu filosofi Islam, perkembangan Islamic Philosophical Thought, thought-nya filosofi Islamic, perkembangan pemikiran. Disusun jadi tepat. Bu Rini, Mbak Mimi, Mbak Eni, jangan lupa diketik. Gimana? Sarjana barat tertarik dalam pengembangan Dalam pengembangan pemikiran filosofi Islam. Mbak Linda tadi udah dibantu sama Mbak Linda. Dalam perkembangan, terus dalam perkembangan doknya dulu. Dalam perkembangan pemikiran filosofi Islam. Terus setelah sudah relatif lebih kecil. Ini baru Bu Rini yang ngetik ya, yang lainnya teman-temannya masih. Oke, coba kita cari. Aku boleh izin itu enggak? Boleh. Izin obat dulu ya. Boleh monggo Mbak Arina. Ini ya Mbak Linda ya. Miss aku lagi sekarang boleh lagi. Coba. Sarjana barat tertarik dalam pengembangan pemikiran filosofi Islam. Sudah ya Miss. Evan has been. Kalau saya diartikan juga nggak apa-apa Pak. Filosofi Islam Relatif kecil. Tadi sarjana barat tertarik, tapi sarjana barat tertarik terhadap perkembangan pemikiran Islam relatif kecil. Ada hal yang harus ditatik. Interest apa? Ketertarikan. Nah, selain sarjana itu apa? Selain kata-kata yang padanannya sarjana, selain sarjana apa ya? ilmuwan. Nah, ilmuwan. Betul. Ketertarikan ilmuwan barat terhadap perkembangan pemikiran filosofi Islam relatif lebih kecil. Nih. Ketertarikan ilmuwan barat terhadap perkembangan pemikiran filosofis Islam relatif lebih kecil. Terus selanjutnya, Scholar ilmuwan ya? Ya, sarjana juga betul. Sarjana juga betul. Tapi dalam konteks ini kalau kita artikan sarjana barat, gimana gitu. Nah, ada juga yang mengartikan sebagai mahasiswa scholar. Bisa juga. Mbak ini, can you listen to me? Can you hear my voice? There appear to be two reasons. Ya, kita sambung aja bareng-bareng ya.
There appear to be two reasons. Atau yuk artikan bareng-bareng. Apa artinya? Di sana. Sambil buka kamusnya. Appear to. Appear to diartikan, jangan appear-nya sendiri. Coba cari. Appear to be. Appear to be, Bu. Coba. Appear to be. Nah, atau nampaknya. Jadi ngartikannya jangan ada muncul menjadi. Kan enggak bahas. Berarti kalau Nah, kalau teman-teman bingung ketika appear muncul terus to be menjadi, coba artinya sambil digabung-gabungin. Coba kalau appear to be itu gimana sih artinya? Nah, jadi berusaha mengartikan itu, ingat jangan per kata-kata. Nanti kalau per kata-kata teman-teman agak kesulitan. Gitu ya. Nampaknya ada dua alasan apa? Neglect. Atas terbaikannya nampaknya ada dua alasan atas terabaikannya hal ini, betul. Yo, the nature of the subject matter. Apa artinya? The nature of the subject matter. Mbak Linda sambil nyari juga sama Mbak Arning sih kalau mendengar. Sifat. Subject matter kan materi. Isi pelajaran. The nature of the subject matter. Bukan, ini pakai bahasa filsafat dulu. Jadi bukan tentang pelajaran juga. Sifat. Iya, atau hakikat dari si pokok bahasan, subject matter. Ini artikan pokok bahasan dan the character of Western scholarship itself. Karakter dari sifat Western scholarship. Scholarship it means kayak scholar tadi, Western scholar. Berarti keilmuan Barat itself. Itself itu diartikan apa? Itu sendiri, betul itu sendiri. Nampaknya ada dua alasan atas terabaikannya hal ini, hakikat pokok bahasan dan sifat keilmuan Mbak itu sendiri. Terus Ibu ya, the main body, apa Bu? Ya, the main body, bagian utama pemikiran Islam. Sejauh ini memiliki bagian utama pemikiran Islam sejauh ini memiliki hubungan apapun di luar lingkup Islam. Adalah menjadi bagian nggak usah pakai menjadi bagian dari masa lalu yang asing. Saya mengartikan relevansi itu emang ada hubungan, tapi kita juga bisa mengartikan relevan itu di Indonesia juga udah ada artinya relevansi juga, tapi diartikan relevan juga boleh, hubungan juga boleh. Nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Kenyataannya nggak relevan sama zaman sekarang, makanya berarti nggak ada hubungannya sama zaman sekarang. Nih, bentuk utama pemikiran Islam jauh memiliki relevansi di luar cakupan Islam, tetap menjadi bagian dari masa lalu yang asing. Mbak Eni, kenyataannya, in fact, pada kenyataannya, buku ini menunjukkan filsafat Islam dan akan berlanjutkan. Islam is and continue to be. Islamic philosophy is and continues to be. Jadi filsafat Islam itu ada, is dan akan terus ada. Gitu ya, bukan filsafat Islam dan akan berlanjutan, maksudnya adalah filsafat Islam itu ada, is and continue to be. Meskipun di sini setelah is nggak ada lanjutannya ya. Tapi ini maksudnya adalah ada dan akan terus ada. Bahkan di abad 20 yang pada dasarnya memiliki pandangan dan semangat pertengahan. Nih.
Oke teman-teman ya, artinya ya, ketertarikan ilmuwan barat terhadap perkembangan pemikiran filosofis Islam relatif lebih kecil. Oke, next yang ini saya skip karena ada di materi halamannya, materi 6.34, what is matter and then what is spirit. And then next, here is it, the wake of the glass. This is the story of the wake of the glass. Burini, can you help me to read it? Once upon a time, psychology professor walked around on a street while teaching stress management principles to an auditorium filled with students. Okay. Next, lanjut Bu. As she raised a glass of water, everyone expected they would be asked the typical glass half empty or glass half full question. Instead, a smile on her face, the professor asked, "How heavy is this glass of water I'm holding?" Okay, good. Mbak Eni, next your turn. Mbak Eni. Mbak Eni. Mbak Eni, can you listen to me? Okay, please read it. Students shut up. Shut it out. Shut it out. Mbak Eni? Are you okay? Mbak Mimi? Mbak Mimi? Mbak Linda? Oke Bu, Ibu aja lagi. Oh ya. Ya, oke. Saya tadi kemut, Miss. Tadi keboran. Oh, alah. Oke. Ya. Student, shout out. Up. Shout it out. Answers. W-nya hilang. W-nya dihilangin. Answer. To replied. Perspective. Perspective. The absolute weight of this glass doesn't matter. It all depends on how long I hold it. If I hold it for a minute or two, it's finally light. Lanjut. Kayaknya sudah ngantuk. Bukan. Ayo lanjut. If I hold it for an hour. An hour. Straight. it wake Mike make my arm itch a little. If I hold it from a day straight, my arm will likely cramp up and feel completely numb and paralyzed. Forcing.
bukan forcing. forcing me to drop the glass To the floor. Okay. floor. In each case, Mhm. the weight of the glass doesn't change. Glass, Mbak, glass. Glass Mhm. doesn't change. Doesn't. Mhm. Doesn't change. By the longer I hold it, Mhm. the heavier The heavier. it feels to me. Mhm. As the glass soak, there is Agreement, okay. agreement. She continued, your stresses and worries are much like this glass of water. Mhm. Think about them for Them. each one Them. and nothing Think about. think about them Mhm. think about them for Mhm. a while and nothing happens. Nothing. Nothing happens. Mhm. Think about them a bit longer and you Pegan. Begin. Okay, begin. kan bacanya amis. Ya, begin. Okay, Mbak Arin. Began to Edge. To edge. a little. Mhm. Think about them all Mm. day long, and you will feel completely numb Paralyzed. and Paralyzed. Lumpuh, paralyzed. Mm. incapable Incapable. of Doing. doing Doing. of doing anything Else. else. Uh, else aja. 11. Else. Incapable. Incapable of doing Hmm. anything else until you drop them. Good. Oke. Ini ada cerita tentang the wake of the glass. Nih, singkatnya ringkasnya adalah profesor itu berjalan sedang mengajari tentang manajemen stres dan dia bawa gelas. Orang-orang berpikir pasti masih bakal nanyain gelasnya kosong atau setengah penuh. Tapi ternyata salah. Profesor cuma bilang, seberapa berat toh gelas yang saya pegang? Terus murid-muridnya jawab gini, cuman beratnya paling cuma 8, bukan 8 kilo, 8 itulah 8 pound atau berapa gitu. Tapi si profesornya jawab, tapi kalau dari perspektifku, dari pandanganku, tidak ada, beratnya itu nggak absolut, nggak pasti. Karena kalau aku pegang selama 1 menit atau 2 menit paling masih kuat. Tapi kalau selama sejam, mungkin ototku akan sedikit kesakitan. Selama lebih sehari pasti bakal kram, dan bahkan sampai seharian bahkan aku bisa lumpuh, dan akhirnya gelas itu bakal jatuh ke lantai. Tapi di sisi lain, berat gelas itu tidak berubah, tapi lamanya kita memegang itu yang membuat kita jadi lebih berat. Nah, maksudnya adalah apa? Jadi stres sama kekhawatiran kita dalam hidup itu kayak gelas. Jadi pikirkan cuma sebentar dan segera nggak ada yang terjadi. Jadi stresnya itu cuma gelas, tapi sejauh mana kita megang. Kita kan kalau ada masalah itu kan soalnya kayak berat banget, padahal masalah itu cuma segelas doang. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya jangan terlalu dipikirkan, karena masalah itu sebetulnya nggak terlalu berat-berat banget gitu. Kalau katanya dosen saya, kalau ada hal yang tidak kamu nggak bisa selesaikan, bracketing, di dalam kurungin, ya udah kamu taruh itu masalah, kamu tinggalkan sebentar gitu. Jadi nggak usah yang terlalu dipikirkan terus. Jadi kamu harus tetap melanjutkan hidup gitu. Karena masalah itu cuman gelas itu, sejauh mana kita megang. Semakin banyak kita pikirin, masalah itu nggak bakal selesai gitu. Tapi kita cari solusinya.
Next. Iya, diletakkan sebentar, tapi nggak harus terlalu dipikirkan too much. Pikirkan terus. Kalau terlalu memikirkan terus, kita jadi nggak bisa konsen bekerja kan, Bu? Berarti lari dari masalah gitu. Bukan lari dari masalah, Mbak. Bukan lari dari masalah. Diletakkan sebentar. Nanti pasti akan ketemu. Ya udah ada, aku nitip ya. Pokoknya. Diletakkan sebentar. Terus nanti mikir lagi. Jangan terlalu terforsir hanya karena masalah itu. Oke, the last. This is the last. Oke. Ini yang jelas ini aja. Translate into English. Yuk, bareng-bareng. Yang pertama, Mbak Arina. Yang selanjutnya, terjemahkan dalam bahasa Inggris slide terakhir 13. Terus selanjutnya diterjemahkan Mbak Linda ya Mbak, tidak apa Mbak, itu sama Bu Rini. Yang lainnya Mbak Eli udah keluar itu. Mbak Arengsi masih hidup Mbak. Sudah bubuk. Mbak Mimi juga. karena nggak ada suaranya. Saya bingung kalau nggak ada suaranya. 13 Bu. Terakhir aja Bu. Kalau slide sebelumnya hanya analisa. Analisanya nggak terlalu itu. Mbak Rina yang pertama, dilanjutkan Bu Rini, yang terakhir Mbak Linda. Because, betul lagi. Because, terus berbedanya apa? Itu Sokrates, ada kata-kata Sokrates sama Mbak Arina. Sokrates itu cowok apa cewek kira-kira? Sokrates itu cowok atau cewek? Kalau kata Bu, cowok kan. Berarti dalam bahasanya yang berbeda, nyanya itu kembali ke laki-laki. Jadi nyanya laki-laki pakai apa? In his, betul. His, betul. In his, because, in his, apa tadi? In his the language Berbedanya in his, of different. ya. Jadi gimana? Berbedanya dulu baru bahasa. In his, his, in his, different nggak in the language. usah pakai in the different language langsung. Different language. Sokrates nama orang. 470. Ya, BC itu artinya BC. For 400 Mbak. For 400. For 400 sama malah 4000. Oke, Tuhan Edi. Nah. Tuh. 300. BC itu artinya apa? BC itu cara bacanya before Chris. Before Chris itu sebelum Masehi. Before Chris itu sebelum Masehi. Chrisnya itu CHRIST, betul. Bahkan apa? Event. Mengingatkan. Event. Kalau ingat apa ingat? Selang itu. Mbak Ida fokus mengartikan bawahnya dulu.
Remind. Remind. Has karena kan reminded. Evan has reminded Hal yang sama. S ya. The same The same thing. nah the same thing terus lebih dari More more lebih dari more 20 more than 20 apa sih? Century ya. centuries good bagus. Artinya udah muncul cuma gini nanti Bu Rini monggo Bu ya bareng-bareng Bu Rini sementara itu meanwhile di negara kita in our country and diadakan nama orang gitu magnet in educational terkemuka apa ya Bu? Jangan magnet. kalau ini saya langsung Gimana coba magnet keluarnya magnet bisa tokoh terkemuka ya nggak taman Bu dengar kata magnet terus Bu lanjutin dulu magnet in educational philosophy and humanities has realized bahkannya even realized betapa penting betapa nah how important it is how important it is to position human being ya betul dalam memajukan peradaban in the advancement good terus good next Mbak Linda also YB itu nama orang YB Mangunwijaya ini pastor YB Mangunwijaya nama pastor Jogja pendidik arsitek penulis pendidik bukan education ya berarti guru ya Mas ya cari selain itu apa nah educator arsitek and writer nah bacanya bukan writer Mbak tapi W-nya dihilangkan writer W-nya jangan dituliskan writer terus itu suaranya jadi lon banget Miss suaranya udah keras writer terus writer yang kerja keras yangnya di itu ya Miss pakai who karena dia orang who work hard to give selain give jangan bisa menggunakan give selain give coba selain give memberi teman-temannya lain bisa bantu provide creative freedom terus creative freedom sehingga menjadi so that
become Mhm. a independent Mhm. as a woman, As human as being. human Manusia itu diartikan human being. Mhm. as human being Mhm. dalam Sekolahnya diartikan through melalui. Di situ kan dalam, tapi kita artikan ke bahasa Inggrisnya melalui through through school, bangunannya school. bangunannya. Nyanya kembali, nyanya pakainya apa mbak? Nya through That nya, ayo nya apanya bahasa Nya. Inggrisnya nya. YB Bangunwijaya itu laki-laki atau perempuan? Laki. Nah berarti nyanya pakainya His. his through his Mangunan School. Nah Mangunan nama sekolah, jadi nggak usah diterjemahkan Mangunan School nih. Oke, let's see. This is the answer. Tapi di sini ada penambahan lagi, creative freedom to children. Tapi nggak usah juga, nggak apa-apa. This one I got it. Berarti Mbak Linda PR-nya mencari kamus ya Mbak. Oke. Tunggu ujian, Miss. Ya, Miss, kalau ada duit, Miss, Ini kamu kesini pinjam kamus. Sini ada. Kalau pinjaman di sini ada, sayang. Iyalah. Miss, Iya. saya Oke. keluar dulu. Dan ya oke. This is Yaudah, Miss. Makasih, Miss. You're welcome. Thank you. Let's finish our class by reciting Nggak ada itu ya. Hamdalah. Ya, belum ada Hamdalah. Hirabbil alam. Yang lainnya nggak ada Miss suara. ada PR nggak, Miss? Oh iya teman-teman. Teman-teman masih ada aktif? Halo, masih ada yang aktif? Ini kayaknya saya Jumat nggak bisa online. Tapi teman-teman kan ada tugas PR dari tutor pusat. Nah, berarti tugasnya Jumat meskipun kita nggak online, tapi teman-teman harus konsul ke saya. Kalau Mbak Linda udah konsul, nanti saya kasih tugas tambahan untuk menerjemahkan. Oke? Miss, orang tugasnya banyak, Miss. Oh, masih ada yang lain. Ya udah. Berarti oke. Ya, bercanda. Saya sayang berarti sama kamu. Ya enggak lah. Ya kalau kayak gitu ntar aku nggak konsul pertama. Ya ampun. Itu namanya Mbak. Jadi mentalnya tuh yang mau maju, Mbak, mentalnya. Berarti kan emang saya pernah menyalahkan. Langsung mundur ya. Miss, dengerin dulu, Miss. Bukan gitu masalahnya. Aku ada ikutin tuh, Miss, ujian ulang kemarin. Jadi aku ditambah 1 mapan gitu loh. Oh ya udah nek gitu ya udah. Kan nggak apa-apa. Jangan bilang nggak mau, tapi dijelaskan dulu. Ya udah. Berarti pertemuan iya, pertemuan online-nya diganti offline. Nggak ada. Ya, nggak ada free. Nanti kita ketemu antara Senin atau Rabu, nanti saya kasih tahu. Tapi nggak online tapi offline. Offline-nya adalah dengan konsultasi ke saya. Semuanya harus konsultasi ke saya ya. Harus. Oke, nanti minta tolong teman-temannya dikasih tahu ya. Nggak ada online hari Jumat tapi offline. Kalau offline malah enak, waktunya terserah kapanpun teman-teman bisa mengirim tugas ke saya. Tapi saya pasti akan balas. Cuman mesti kapannya saya akan balas, cuman kalau lagi ada kelas nggak mungkin balas. Miss, kalau misalkan kalau tugas dari tutor itu waktunya terbatas, jadi misalkan minggu itu udah ditutup, jadi nggak bisa dikumpulin lagi kalau lebih dari itu. Ya kan berarti kan ini masih hari apa? Rabu. Ya kan sudah Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Jadi kalau misalkan konsul usahain nanti balasnya cepet ya, Miss. Tapi juga jangan Sabtu malam Minggu. Lalu udah jam 12 malam saya udah istirahat. Mbak Linda tuh ngirim tugas jam berapa tuh? Ya saya nggak otomatis belum buka lah. Buka saya pagi.